Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi Mas Heril mengenai data yang ada di Amnesty mengenai modus-modus dari pihak yang mendekati para calon korban untuk kemudian bisa meyakinkan mereka pergi bekerja ke luar negeri dan kemudian berakhir di Kamboja. Data dari Amnesty seperti apa? Jadi kalau dari temuan kami itu sebenarnya modusnya itu banyak melalui Instagram dan Facebook. Jadi job advertisement atau lowongan pekerjaan iming-iming itu banyak diinformasikan lewat Facebook, dan tentunya sindikat ini juga udah menyasar nih mereka-mereka yang mencari kerja, para job seekers di tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain juga. Mereka punya kaki tangan lah di Indonesia untuk menyasar mereka-mereka yang ingin mencari kerja. Jadi salah satu yang temuan kami itu ini mungkin konteksnya di Thailand, tapi relevan juga di konteks Indonesia, itu diiming-imingin bekerja di hotel mewah. Jadi disebutkan di situ gajinya tinggi dan juga nanti bisa sekalian berenang di hotel. Jadi ini orang yang tidak pernah masuk ke hotel, terus diiming-iming kerja di hotel berbintang 5 dan bisa berenang. Jadi korban ini yang kami interview itu sudah membayangkan bahwa nanti begitu sampai di sana dia mau berenang di hotel tersebut, tapi ternyata ujung-ujungnya masuk ke dalam scamming compound yang ada di sana. Jadi memang sosial media yang Instagram dan Facebook yang menjadi medium yang paling banyak kita temukan itu. Mereka memposting lowongan-lowongan pekerjaan, dan mereka itu sebenarnya banyak yang tidak tahu bahwa pekerjaan itu di Kamboja. Nanti iklannya itu bisa kerja di hotel di Thailand, bisa kerja hotel di Malaysia, ataupun di negara-negara lain. Tapi ya ternyata memang karena mereka ditipu ya, mereka tidak tahu akan bekerja di mana. Dan akhirnya si sindikat ini mengatur perjalanan dan membelikan tiket pesawat dan segala macam. Pokoknya sangat meyakinkan sehingga para korbannya ini mau untuk berangkat karena sudah disediakan tiket dan akomodasi segala macam oleh para sindikat ini. Dan dijemput ketika melewati bandara akan dijemput di imigrasi, atau yang masuk secara ilegal nanti bisa melalui kapal dan segala macam. Jadi jalurnya memang ada yang legal, ada yang ilegal masuk ke dalam Kamboja. Jadi memang modus-modusnya itu ya mereka penipuan, dan hampir sebagian besar dari mereka memang tidak tahu bahwa mereka akan bekerja sebagai penipu online di pusat-pusat scamming compound tersebut. Ada beberapa yang temuan yang kita bilang tadi bahwa memang sadar bahwa dia akan bekerja sebagai scammer di sana. Dan mungkin pengalaman pertamanya itu yang kita interview tidak mengalami kekerasan, tapi pengalaman keduanya dia menjadi korban. Jadi ketika metode TPPO digunakan, itu menggugurkan, sekalipun dia punya niat untuk bekerja di sana sebagai scammer, ketika metode TPPO sudah digunakan, yaitu kekerasan, penipuan, maupun memanfaatkan kerentanan seseorang. Itu sebenarnya menggugurkan apa yang niatnya yang tadi, dan ini membuat dia bisa dianggap sebagai korban ketika metode TPPO itu sudah digunakan oleh sindikatnya ini. Tapi tadi artinya modus pendekatannya sebagian besar adalah dari media sosial. Lewat media sosial, lewat pengumuman-pengumuman lowongan pekerjaan. Nah, Pak Ruby mungkin bisa mengenai profiling itu sendiri sebagai tindakan pencegahan ketika kemudian modus pendekatannya sudah bisa di-mapping nih dari media sosial, seperti apa? Iya, mereka simple pakai OSINT namanya, ada Open Source Intelligence. Tools OSINT mereka sangat cepat bisa mendapatkan calon-calon korban yang kira-kira potensial menjadi yang mereka akan rekrut. Nah, itu udah mereka targeted. Itu simple. OSINT itu banyak bisa digunakan untuk penegakan hukum, tapi juga bisa salah gunakan untuk profiling yang untuk penipuan ini. Nah, sehingga apalagi cukup banyak pengguna medsos di Indonesia itu yang terlalu mengekspos berlebihan lah informasinya. Makanya tools OSINT ini sangat mudah memprofiling orang-orang seperti ini. Nah, dari data-data itu baru mereka menyasar, terkesan memposting-posting yang
lowongan pekerjaan tadi, akhirnya orang teriming-imingi. Proses selanjutnya mereka melakukan social engineering kepada calon-calon korban tadi ini, calon-calon yang mau di-hire. Lalu dilakukan social engineering, masuklah mereka ke dalam penipuan. Nah, di sananya diproses sedemikian rupa, masuk ke negara tertentu yang lain dahulu, baru dipindah ke Kamboja, sehingga jatuhnya si korban ini, WNI yang jadi korban ini jatuhnya mereka juga ilegal, warga negara ilegal di situ. Akhirnya mereka tergantung lah sama para pimpinan penipuan tadi. Nah, di sini mereka memang sudah sangat terorganisir kejahatannya dan memang dibiayai dan disponsori oleh pihak-pihak Cina yang memang menjadi most wanted dari APH dari negara Cina. Nah, mereka ini akhirnya kan digerebek, ditangkap. Yang aktor intelektualnya pun sudah sampai ditangkap dan dibawa ke China karena memang mereka meniat melakukan itu semua dan untuk bertujuan melakukan korban penipuan warga negara Cina dan Taiwan. Nah, begitu hebatnya pemerintah Cina bisa tidak hanya membongkar penipuan ataupun penjahat cybercrime di negaranya, tetapi di negara lain pun yang merugikan warga negaranya, mereka bisa itu. Nah, itu kita perlu acungin jempol. Baik, tapi di kondisi di tanah air sendiri, ini kan korban penipuan scam ini kan jumlah sekitar 9,1 triliun seperti itu ya, menurut data dari Otoritas Keuangan. Di mana? Di dalam negeri. Oke. Nah, itu maksudnya ketika kemudian kita sudah tahu modus, bisa kemudian profiling. Tadi katakan OSIN ini bisa menjadi pisau mata dua, seperti itu ya, bisa dilakukan untuk kejahatan, tapi juga ini bisa dilakukan oleh APH untuk profiling. Betul. Untuk kemudian memutus rantai itukah, Pak Ruby? Oh, bukan. Jadi 9,1 maksud laporannya itu penipuan oleh scamming Kamboja, bukan kan? Enggak, korban penipuan scamming di Indonesia. Di Indonesia. Nah itu tepat, itu menurut saya tepat. Mestinya kenapa nggak fokus sama pelaku yang 9,1 triliun itu dan adanya di Indonesia gitu loh. Nah, itu yang mestinya OJK bisa menutup itu semua, nggak usah fokus dengan Kamboja nih. Kamboja jadi korban skala bos, prioritasnya gitu kan. dulu ya. Skala prioritas jauh dari kecuali OJK sudah meranah internasional gitu ya. Nah, tapi kan ini enggak. Nah, kalau yang 9,1 triliun itu OSIN itu tools bisa digunakan oleh siapa saja sebenarnya. Tapi penegak hukum dan juga kami yang mirip sama penegak hukum digital forensic investigator ini, kami juga menggunakan tools OSIN ini untuk melacak orang, melakukan profiling orang, melacak tempat dan lain-lain. Apalagi untuk memutus agen yang merekrut para calon korban. Sangat bisa. Nah, itu harus ada operasi dari entah pihak yang berwenang siapapun di Indonesia ini bisa melakukan itu untuk memutus itu. Salah satunya kan Komdiji. Kalau Komdiji selama ini kan cyber patrol juga, tapi kan fokus ke judi online dan yang pornografi, utamanya seperti itu. Belum menyasar yang ke sini nih. Nah, mungkin nantinya ke depan Komdiji bisa diarahkan untuk melakukan cyber patrol untuk para pelaku yang tadi. Menarik itu, Mbak. Oke, baik, kembali kepada Mas Hairil dengan kemudian dinamika yang saat ini ada dan kemudian datanya ada lonjakan jumlah WNI di Kamboja yang naik sekitar 11 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Di situasi seperti ini pemerintah mungkin dilema ya, harus kemudian melindungi ataupun penegakan hukum dan penindakan. Menurut Mas Hairil seperti apa? Jadi sebenarnya penegakan hukumnya itu tidak harus mengorbankan hak-hak para korban ini. Melalui korban ini sebenarnya pemerintah bisa mendapatkan data-data mengenai sindikat-sindikat yang merekrut mereka. Kan semua di jejak digitalnya ada sebenarnya. Di mana lowongan itu diposting, terus lewat sosial media Instagram atau Facebook. Nanti kan semua bisa ditelusuri mungkin oleh Kominfo ataupun cybercrime Mabes Polri yang punya wewenang di sana. Itu nanti bisa diusut secara tuntas sebenarnya. Jadi penegakan hukum penting untuk memastikan bahwa kejahatan TPPO maupun perbudakan ini diusut secara tuntas, tapi tidak harus dengan mengorbankan hak-hak para korban yang menurut riset yang kami temukan sebenarnya mereka itu tidak tahu menahu terhadap apa yang akan mereka lakukan di sana. Sekalipun ada yang tahu apa yang mereka lakukan juga tidak membuat dia bukan menjadi korban, karena dalam kasus yang saya sebutkan tadi mungkin pada saat berangkat pertama bukan korban tapi
pada saat berangkat keduanya dia tetap menjadi korban kekerasan lainnya, korban pelanggaran HAM lainnya, yaitu menjadi korban perbudakan karena diperjualbelikan ke scamming compound yang lain. Jadi kami mendukung penegakan hukum usut tuntas TPPO maupun perdagangan TPPO dan juga perbudakan yang ada di sana. Korban menjadi pintu masuk untuk mengumpulkan data-data terkait sindikat yang merekrut mereka, dan tentunya ya kita tetap meminta pemerintah ataupun penegak hukum untuk tetap memastikan bahwa hak-hak korban ini tetap dipenuhi, karena mau tidak mau dari temuan kita itu hampir semuanya mengalami kekerasan fisik. Ini setelah pulang pasti mereka membutuhkan konseling, dan juga ketika mereka ingin mengambil upaya hukum terhadap pemerintah Kamboja itu juga perlu difasilitasin bahwa mereka sudah merasa menjadi korban TPPO dan ingin menggugat pemerintah Kamboja, itu juga harus difasilitasin oleh pemerintah Tapi Indonesia. diplomasi sampai saat ini kekuatannya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kita melihat belum ada tindakan tegas, sikap tegas dari pemerintah Indonesia untuk menekan pemerintah Kamboja mengusut tuntas TPPO ini. Jadi dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membuat nota protes ke pemerintah Kamboja untuk memastikan bahwa mengirimkan pesan kepada pemerintah Kamboja bahwa pemerintah Indonesia ini serius memperhatikan nasib para WNI di sana. Nah, tanpa sikap tegas seperti ini, pemerintah Kamboja juga pasti akan merasa, oh, pemerintah Indonesia tidak terlalu tidak terlalu serius menghadapi ini. Jadi mereka juga mungkin tidak mendapatkan tekanan yang kuat dari pihak Indonesia. Dan oleh karena itu ya kita sekali lagi kuncinya ada di pemerintah Kamboja, tapi dengan dorongan dari Indonesia sebagai pemimpin di kawasan di ASEAN harusnya cukup untuk bisa mendorong Kamboja untuk menutup dan menginvestigasi semua scamming compound yang ada di sana, minimal 53 scamming compound yang sudah diidentifikasi oleh Amnesty di laporan yang kita terbitkan tahun lalu. Kami punya datanya, titik-titiknya di mana, kalau pemerintah ingin mengetahui di mana lokasinya, itu citra satelitnya semua kita lengkap di laporan itu. Kita bisa mengungkapkan titik-titik di mana scamming compound itu berada. Dan ingat, satu scamming compound itu bisa memuat ribuan orang. Jadi bisa dibayangkan berapa warga negara Indonesia, ini ya tentunya tidak hanya orang Indonesia yang ada di sana, itu bekerja di scamming compound ini. Ada 53 yang sudah kita identifikasi, ada yang belum teridentifikasi. Satu scamming compound bisa memuat ribuan orang. Amnesty punya data mengenai lokasi. Kita punya data, punya lokasi, dan citra satelitnya citra satelit di 53 titik yang kita identifikasi sebagai scamming compound tersebut. Ada di laporan kami. Mas Hari dan juga Pak Ruby, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.